Setelah itu, ada pesta orang Yahudi, dan Yesus pergi ke Yerusalem. Ada tangki yang memiliki 5 pintu masuk dan itu dekat gerbang domba. Dalam bahasa Ibrani tangki ini disebut Baptazara. 3 di dekat pintu masuk ada banyak yang sakit berbaring, buta, pincang dan lumpuh. Mereka menunggu pergerakan air. 4 Karena dari waktu ke waktu malaikat Tuhan turun dan mengaduk air. Pasien pertama yang masuk ke kolam setelah itu akan sembuh dari penyakit apapun. 5 masuk mereka memiliki seorang pria yang telah sakit selama 38 tahun. 6 Yesus melihat pria itu terbaring dan mengetahui bahwa dia telah sakit selama ini, bertanya, "Apakah Anda ingin disembuhkan?" 7 Dia menjawab, "Tuan, saya belum tidak ada yang memasukkan saya ke dalam tangki ketika air masuk. Setiap kali saya mencoba masuk, pasien lain datang sebelum saya." 8 Kemudian Yesus berkata, "Bangunlah, ambil tempat tidurmu dan berjalanlah." 9 Pada saat yang sama, pria itu dia sembuh. Dia naik ke tempat tidur dan mulai berjalan. Ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 10. Jadi para pemimpin orang-orang Yahudi berkata kepadanya, "Hari ini adalah hari Sabtu, dan hukum kami tidak mengizinkan Anda membawa tempat tidur pada hari ini." 11 Dia menjawab, "Orang yang menyembuhkan saya berkata kepada saya, 'Ambil tempat tidurmu dan berjalanlah.'" 12 Mereka bertanya, "Siapakah orang yang menyuruhmu melakukan ini?" 13 Tetapi dia tidak tahu siapa itu, karena Yesus telah pergi karena orang banyak yang ada di sana. 14 Kemudian Yesus menemukan pria itu di halaman bait suci dan berkata kepadanya, "Dengarkan, Anda sekarang sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, jangan sampai sesuatu yang lebih buruk terjadi pada Anda." 15 Pria itu pergi memberitahu para pemimpin Yahudi bahwa Yesus telah menyembuhkan dia. 16 Kemudian mereka mulai menganiaya Yesus karena dia telah melakukan penyembuhan ini pada hari Sabat. 17 Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Ayahku bekerja sampai sekarang, dan aku juga bekerja." 18 Dan karena dia mengatakan itu, para pemimpin Yahudi bahkan lebih bersemangat untuk membunuhnya. Sebab, selain tidak menaati hukum hari Sabat, dia mengklaim bahwa Tuhan adalah Bapanya sendiri, sehingga membuat dirinya setara dengan Tuhan. 19 Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Aku katakan kepadamu ini benar, anak tidak dapat melakukan apapun sendiri, karena dia hanya melakukan apa yang dia lihat dilakukan Bapa. Segala sesuatu yang Bapa lakukan, anak juga lakukan." 20 Karena Bapa mengasihi anak dan menunjukkan kepadanya semua yang dia lakukan, dan itu akan menunjukkan kepadanya hal-hal yang lebih besar dari itu, dan Anda akan kagum. 21 Karena sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan memberi mereka hidup, demikian juga anak menghidupkan orang-orang yang dia inginkan. 22 Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah memberikan anak semua kuasa untuk menghakimi. 23 Sehingga setiap orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. 24 Saya katakan ini benar, siapapun yang mendengar kata-kata saya dan percaya kepada dia yang mengutus saya memiliki hidup yang kekal dan tidak akan dihakimi, tetapi telah berubah dari kematian ke hidup. 25 Aku berkata kepadamu bahwa ini benar. Saatnya telah tiba, dan telah tiba, ketika orang mati akan mendengar suara Putra Allah, dan mereka yang mendengar akan hidup. 26 Sama seperti Bapa adalah sumber kehidupan, demikian juga anak menjadikan sumber kehidupan. 27 Dan dia memberi putra wewenang untuk menghakimi, karena dia adalah putra manusia. 28 Jangan heran karena ini, karena saatnya akan tiba ketika semua orang mati akan mendengar suara anak manusia. 29 Dan akan keluar dari kuburan mereka. Mereka yang melakukan kebaikan akan dibangkitkan dan hidup, dan mereka yang melakukan kejahatan akan dibangkitkan dan dihukum. 30 Yesus terus berbicara kepada mereka. Dia berkata, "Saya tidak dapat melakukan apapun sendiri, tetapi saya menilai menurut apa yang Bapa katakan kepada saya.
Penilaian saya adil karena saya tidak mencoba melakukan kemauan saya sendiri, tetapi keinginan orang yang mengutus saya. 31 Jika saya bersaksi untuk diri saya sendiri, maka apa yang saya katakan tidak ada artinya. 32 Tetapi ada orang lain yang bersaksi untuk saya, dan saya tahu bahwa apa yang dia katakan tentang saya adalah benar. 33 Anda mengirimkan pertanyaan kepada John, dan kesaksian yang dia berikan adalah benar. 34 Saya tidak membutuhkan siapapun untuk bersaksi atas nama saya, tetapi saya mengatakan hal-hal ini sehingga Anda akan diselamatkan. 35 John seperti lampu yang menyala dan bersinar, dan untuk beberapa waktu Anda bersuka cita dalam terangnya. 36 Tetapi saya memiliki kesaksian yang mendukung saya bahkan lebih kuat daripada apa yang Yohanes berikan. Ini adalah hal-hal yang saya lakukan, yang ayah saya perintahkan agar saya lakukan. Mereka bersaksi untuk saya dan membuktikan bahwa Bapa mengutus saya. 37 Bapa yang mengutus saya juga bersaksi atas nama saya. Anda tidak pernah mendengar suaranya, Anda juga tidak melihat wajahnya. 38 Kata-katanya tidak ada dalam hatimu karena kamu tidak percaya kepada yang dia kirim. 39 Anda mempelajari kitab suci karena Anda pikir Anda akan menemukan kehidupan kekal di dalamnya. Dan mereka adalah orang-orang yang bersaksi atas nama saya. 40 Tetapi Anda tidak ingin datang kepada saya untuk memiliki kehidupan. 41 Saya tidak mencoba dipuji oleh orang. 42 Adapun Anda, saya tahu Anda dan saya tahu bahwa Anda tidak mencintai Tuhan dengan tulus. 43 Aku datang dengan wewenang ayahku, dan kamu tidak menerima aku. Ketika seseorang datang dengan otoritasnya sendiri, mereka menerimanya. 44 Bagaimana Anda bisa percaya, jika Anda menerima untuk dipuji oleh orang lain dan tidak mencoba untuk mendapatkan pujian yang hanya bisa diberikan Tuhan? 45 Jangan berpikir bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang akan menuduh Anda adalah Musa, yang adalah orang yang Anda percaya. 46 Jika kamu percaya pada Musa, kamu juga akan percaya padaku, karena dia menulis tentang aku. 47 Tetapi jika Anda tidak percaya apa yang dia tulis, bagaimana Anda akan percaya apa yang saya katakan? Yohanes 5:1-47